ada suatu pertanyaan yang ditujukan kepada kami oleh seseorang. Dia meminjam uang atau mengadakan ikat perjanjian kredit dengan suatu bank. Nah, karena dia mengikatkan kredit atau pinjam uang dari bank, yang dijadikan jaminan adalah sertifikat tanahnya, dan karena itu sertifikat tanahnya diberikan hak tanggungan dan diberikan akta hak tanggungan. Nah, setelah selesai perjanjian kredit atau berakhirnya perjanjian kredit, artinya kreditnya sudah lunas, dia melihat bahwa ada gelagat bahwa bank yang bersangkutan tidak bersedia atau kelihatannya begitu sulit untuk mengembalikan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan bank tersebut. Lalu dia bertanya kepada kami bagaimana atau apa yang dapat dia ambil langkah hukum supaya sertifikat tanahnya dapat dikembalikan oleh bank sehingga dapat dilakukan penghapusan hak tanggungan di sertifikat tanahnya dan mungkin bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya kami ingin terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak tanggungan, dan tentunya penjelasan tersebut disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang hak tanggungan. Nah, perlu kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, Pasal 1 Angka 1 dan juga Pasal 4 Ayat 1 menyatakan demikian, bahwa sertifikat tanah baik dalam bentuk hak milik atau dalam klasifikasi hak milik atau SHM, hak guna bangunan atau HGB, dan hak guna usaha atau HGU, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu dapat digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit modal usaha kepada bank atau kreditur lain. Nah, hak jaminan inilah yang disebut dengan hak tanggungan. Nah, penjelasan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ini mempunyai makna yang sama sebagaimana diatur atau sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Artinya kreditur yang memiliki hak tanggungan atas atau penerima hak tanggungan dari debitur, dia yang diprioritaskan dalam pelunasan atas utang-utangnya tersebut. Nah, lalu bagaimana hak tanggungan itu akan berakhir? Hak tanggungan tersebut atau hak jaminan tersebut dapat berakhir disebabkan alasan-alasan sebagai berikut. Ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang pertama, hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan. Jadi hutang sudah lunas, maka tentunya hak tanggungan itu juga akan berakhir dengan otomatis. Yang kedua, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Jadi kreditur dapat melepaskan hak tanggungannya kepada debitur. Yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dan yang terakhir, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Jadi hak atas tanah tersebut berakhir, maka tentunya juga hak tanggungan itu dapat berakhir. Nah, dalam hal hak tanggungan berakhir karena debitur sudah melunasi hutangnya, nah tadi sesuai dengan pertanyaan orang tersebut, setelah hak tanggungan berakhir, maka seharusnya kantor pertanahan akan mencoret catatan hak tanggungan tersebut pada buku tanah atau sertifikat tanah tersebut, atau akan mencabut
akta hak tanggungannya. Dengan dihapusnya hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan ditarik, dan bersamaan dengan itu hak tanggungan atas sertifikat tanah tadi atau hak atas tanah itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, permohonan pencoretan hak tanggungan tersebut tentunya harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberikan catatan oleh kreditur bahwa hak tanggungan hapus atau berakhir karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan itu sudah lunas. Tentunya dalam hal ini kreditur, misalnya bank atau lembaga keuangan, dia akan menerbitkan surat keterangan lunas. Lalu atau pernyataan tertulis dari kreditur bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan itu telah lunas, atau karena kreditur melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan. Artinya, jika hak tanggungan telah hapus karena hutang sudah lunas, maka Anda selaku pihak yang berkepentingan tentunya dapat mengajukan permohonan pencoretan hak tanggungan kepada Kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan dan surat pernyataan utang Anda telah lunas dari kreditur, atau dalam perbankan atau lembaga keuangan disebut dengan surat keterangan lunas. Nah, permohonan atau permohonan pencoretan hak tanggungan ini disebut dengan istilah ROYA. Maka bila mana Anda sudah lunas, maka pihak bank atau pihak kreditur, lembaga keuangan atau kreditur yang lain, setidak-tidaknya dia harus memberikan surat pernyataan tertulis atau surat keterangan lunas, surat permohonan pencoretan hak tanggungan atau ROYA, serta tentunya mengembalikan sertifikat hak atas tanah dan akta hak tanggungan. Jadi 4 itu yang harus diberikan kepada Anda sebagai debitur. Nah, setelah dicoretnya hak tanggungan, Anda akan memperoleh kembali hak atas tanah Anda sepenuhnya tanpa ada tanggungan di atas tanah tersebut, karena sudah dicabut hak atas tanggungannya. Namun, karena sesuai pertanyaan tadi, ada gelagat bahwa bank memperlambat atau bikin lama, atau ada etikat tidak akan mengembalikan sertifikat atau akta hak tanggungan dan sertifikat tanahnya. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh debitur tersebut? Nah, apabila kelihatannya kreditur baik bank atau lembaga keuangan lainnya ini, atau kreditur lain kelihatannya ada gelagat untuk tidak mengembalikan sertifikat tanah Anda, atau tidak mengembalikan akta hak tanggungan tersebut, maka Anda sebagai debitur dapat melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya hukum. Nah, seperti tadi yang kami telah sampaikan, apabila kreditur tidak bersedia memberikan pernyataan tertulis bahwa debitur sudah menyelesaikan kewajibannya atau dalam bentuk surat keterangan lunas, dan tidak mau memberikan permohonan penghapusan hak tanggungan atau ROYA, maka debitur atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan ROYA tersebut. Nah, apabila tadi kreditur tidak bersedia, tidak mau mengembalikannya, maka langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan, yang Anda dapat lakukan sebagai debitur adalah sebagai berikut. Terkait dengan bank atau lembaga keuangan atau kreditur lain yang tidak kunjung mengembalikan sertifikat hak milik Anda dan juga akta hak tanggungan, padahal Anda telah melunasi utang atau kredit, pertama-tama Anda dapat meminta secara lisan atau tertulis agar bank atau lembaga keuangan atau kreditur lain mengembalikan sertifikat hak atas tanah
dan akta hak tanggungan tersebut secara kekeluargaan, artinya secara lisan ataupun tertulis. Secara lisan misalnya Anda dapat menghubungi orang yang bersangkutan atau petugas dari bank atau lembaga keuangan tersebut yang bertugas menjadi perantara Anda dengan bank dalam meminjam uang atau kredit tersebut. Jika upaya secara musyawarah atau secara kekeluargaan tersebut tidak membuahkan hasil, maka langkah-langkah hukum selanjutnya Anda dapat tempuh, yaitu baik secara upaya hukum secara perdata ataupun secara pidana. Apabila menggunakan upaya hukum secara perdata, maka yang Anda dapat lakukan adalah melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dengan permohonan atau dengan dasar gugatannya adalah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya demikian. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, berdasarkan pasal tadi, maka kita melihat ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, ini unsur pertama adalah harus ada perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang merugikan. Yang kedua ada kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum. Ketiga ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Artinya perbuatan melanggar hukum itu menimbulkan kerugian. Dan yang keempat tadi tentunya ada kerugiannya. Jadi ada 4, ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum itu, dan keempat ada kerugian. Nah, untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, setidak-tidaknya ada 4 syarat. Ya. Yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Ini ada syaratnya, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang pertama itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Nah, Anda dapat meminta ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi, dan bunga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur tersebut, baik bank, lembaga keuangan lainnya, atau kreditur lainnya. Nah, ganti kerugian tersebut dapat berupa uang atau barang, atau juga termasuk pemulihan keadaan tertentu. Nah, apabila Anda juga ingin bersamaan dengan melakukan upaya hukum perdata, juga ingin melakukan upaya hukum pidana, maka Anda dapat melaporkan pejabat bank yang berwenang mengurus dokumen-dokumen pinjaman kredit tadi, termasuk menyimpan sertifikat tanah Anda dan akta hak tanggungan Anda ke kepolisian di mana domisili hukum Anda berada. Atas dasar dugaan, bisa Anda menggunakan dugaan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, ini KUHP yang lama, atau pasal 846 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP yang baru. Dalam KUHP yang lama, ini termuat dalam pasal 372 berbunyi demikian. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000.
Jadi pejabat bank atau petugas bank tersebut atau petugas dari lembaga keuangan atau kreditur lain yang memiliki barang, yaitu dokumen sertifikat hak atas tanah Anda dan juga akta tanggungan Anda, dia memiliki itu bukan karena kejahatan, tetapi karena ada perjanjian kredit tadi. Tetapi menguasai dan tidak berniat untuk mengembalikan atau menyimpan untuk dirinya sendiri, atau mungkin dilakukan untuk kejahatan, maka dia dapat diancam dengan pasal 372. Sedangkan kalau kita bandingkan pasal 372 ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP yang baru, maka di dalam pasal 486 KUHP yang baru tersebut berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, ancaman pidana penjaranya sama 4 tahun, tetapi pidana dendanya lebih berat, yaitu 200 juta. Nah, Anda dapat menggunakan pasal ini sebagai dasar pelaporan Anda ke pihak kepolisian, yaitu pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 atau pasal 372 KUHP lama. Nah, kita melihat frasa melawan hukum dalam pasal 372 atau 486 tadi berarti itu menguasai secara melawan hukum. Jadi melawan hukum, perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum itu menguasai secara melawan hukum. Menurut Mahkamah Agung Belanda, dalam putusan Arrest Road tanggal 31 Oktober 1927, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan menahan milik orang lain tanpa alas hak yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum. Dan oleh karena itu memenuhi unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan. Jadi itu dasarnya. Mengapa kita menggunakan pasal 372 untuk melaporkan petugas bank atau lembaga keuangan lain itu atau kreditur itu, dia menahan sertifikat tanah Anda atau hak tanggungan Anda. Itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, apabila pihak bank tidak kunjung mengembalikan dokumen sertifikat tanah Anda dan hak tanggungan Anda, meski sudah dilakukan pelunasan terhadap utang atau kredit Anda, maka Anda dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum atau melaporkan. Jadi bisa dua-duanya, bisa hanya pidananya saja atau pidana dan perdata. Secara pidananya melaporkan pejabat yang berwenang kepada pihak kepolisian dengan dugaan penggelapan. Namun patut dicatat bahwa upaya hukum pidana tersebut merupakan ultimum remedium. Nah, jadi inilah jawaban yang dapat kami berikan apabila Anda sebagai debitur atau menjawab pertanyaan orang tadi sebagai debitur karena dia merasa pihak bank menahan sertifikat tanahnya dan akta tanggungannya, tidak memberikan surat keterangan lunas dan juga surat permohonan pencoretan hak tanggungan atau ROYA, padahal utang atau kreditnya sudah lunas, maka upaya hukum yang dapat dia tempuh sebagai debitur atau mungkin Anda juga dapat menggunakannya, yaitu secara perdata melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan secara pidana Anda dapat melaporkan petugas yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan, atau juga mungkin bisa korporasi yang bersangkutan dengan pasal 372 atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yakni dasar penggelapan. Demikianlah jawaban dari kami atau penjelasan dari kami secara singkat mengenai upaya-upaya hukum yang dapat Anda lakukan bila mana Anda merasa dirugikan oleh pihak kreditur atau pihak bank, dalam hal ini menahan
sertifikat tanah Anda, dan hak tanggungan Anda. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.